Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak Bapak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pertemuan hari ini, mari kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz basmalah bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak Bapak sekalian, pertemuan hari ini adalah lanjutan dari pertemuan hari Kamis kemarin ya. Jadi anak-anak Bapak sekalian, untuk soal nomor 5. Untuk soal nomor 5, bila suku banyak, ini suku banyak, X pangkat 4 dikurang 2X pangkat 3 ditambah 3X kuadrat, ditambah AX ditambah B, dibagi dengan ini, X kuadrat dikurang 4X tambah 4 bersisa ini, 13X dikurang 23. Maka nilai A dikurang B adalah, anak Bapak sekalian, kita pakai cara pembagian biasa ya, seperti ini. Kita pakai cara pembagian biasa. Oke, ini masih ingat kan? Pembagian suku banyak. Berarti ini X pangkat 4 dikurang 2X pangkat 3 ditambah 3X kuadrat ditambah AX ditambah B. Masih ingat anak Bapak sekalian? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah, ini X kuadrat ini dikali berapa supaya nanti jadinya X pangkat 4, ketika nanti dikurangkan maka X pangkat 4 ini hilang. Berarti dikali dengan X pangkat 2 kan? X pangkat 2 dikali dengan X pangkat 2, ini berarti X pangkat 4. Lalu X pangkat 2 dikali dengan negatif 4X, ini berarti negatif 4X pangkat 3. Selanjutnya X pangkat 2 dikali dengan 4, ini berarti ditambah 4X pangkat 2. Maka sampai di sini anak-anak Bapak sekalian, yang ini kan habis, karena dikurang. X pangkat 4 dikurang X pangkat 4, itu sama dengan 0. Selanjutnya, negatif 2X pangkat 3. Ini dikurang negatif 4X pangkat 3, ini berarti 2X pangkat 3. Selanjutnya ini 3X pangkat 2 dikurang 4X pangkat 2, berarti negatif X pangkat 2. Selanjutnya yang ini kita turunkan ke bawah, berarti ditambah AX ditambah dengan B. Itu dia. Oke, selanjutnya ini X pangkat 2 ini dikalikan berapa, ketika diletak di sini, dikurangkan, maka 2X pangkat 3-nya hilang. Berarti dikali dengan positif 2X. 2X dikali dengan X pangkat 2, ini berarti 2X pangkat 3. Selanjutnya 2X dikali dengan negatif 4X, ini berarti negatif 8X pangkat 2. Selanjutnya 2X dikali dengan ini ya, 4, berarti ditambah dengan 8X. Selanjutnya kita kurangkan. Ini habis, karena sama dengan 0. Ini negatif X kuadrat dikurang, berarti ini jadi positif ya. Berarti negatif X kuadrat ditambah 8X kuadrat. Ini berarti 7X kuadrat. Selanjutnya ini AX dikurang 8X. Kita bisa buat seperti ini. Tambah dalam kurung A dikurang 8, baru dikali dengan X. Lalu B-nya kita letakkan ke bawah. Ditambah B. Oke. Selanjutnya, kita supaya ini hilang 7X kuadrat ketika dikurangkan itu sama dengan 0. Jadi di sini dikali berapa? Ketika dikalikan dengan X kuadrat itu diletakkan di sini lalu dikurangkan hasilnya 0. Berarti kita kalikan dengan positif 7. 7 dikali X kuadrat
ini berarti 7x kuadrat, lalu 7 dikali dengan negatif 4x, ini berarti negatif 28x, lalu 7 dikali dengan 4, ini berarti ditambah 28. 7 kali 4 itu 28. Oke, selanjutnya kita kurangkan. Ini habis. Maka ini jadi, ini X berarti A yang ini sama ini jadinya ditambah, berarti ini jadinya dalam kurung A ditambah 20 dalam kurung X. Ditambah, ini berarti B dikurang dengan 28. Oke, ada pertanyaan sampai di sini enggak, Bapak? Berapa orang nih yang hadir? Enggak, Pak. Paham ya? Paham, Pak. Oke, sekarang kan ini anak Bapak, kan udah selesai nih di sini. Yang di sini kan sudah, ini, sudah sampai konstanta ini dia. Maka, ini kan namanya sisa. Jadi kita samakan ini. Ini ya, kita ekuivalenkan, berarti sisa tadi 13X dikurang 23 sama dengan ini dia. Berarti A ditambah dengan 20, ini X ditambah B dikurang 28. Oke, berarti yang ini 13X ini kan sama dia dengan ini. Sama-sama X. Berarti ini sama aja gini, 13X sama dengan A ditambah dengan 20 lalu kali dengan X. Selanjutnya, X-nya ini kan habis. Maka tinggal A sama dengan 20-nya pindah ke sini. Berarti 13 dikurang 20 sama dengan negatif 7. Selanjutnya ini, negatif 23 sama dengan ini. Berarti negatif 23 sama dengan B dikurang 28. Maka B sama dengan, yang ini pindahkan ke sini, negatif 23 ditambah 28. Maka B sama dengan 5. Pertanyaannya adalah, ini A dikurang dengan B. Berarti A dikurang dengan B sama dengan A-nya itu negatif 7. Ini berarti negatif 5 kan? Karena B-nya adalah 5, sama dengan negatif 12. Maka jawabannya adalah C. Mudah nggak? Benar, Sir. Ini Sir, kalau pakai cara apa nah? kalau pakai cara yang hasil bagi dikali pembagi ditambah sisa, Itu pun bisa, tapi kan kalau Bapak cari gampangnya aja gitu. Kalau gampangnya adalah yang ini. Gitu. Ini nanti kan bisa nanti ini kan jadinya X kurang 2 dikuadratkan. Maka nanti kan ini X-nya sama dengan 2 kan. Jadi kalau Bapak lebih gampangnya pakai cara yang seperti ini. Nah, itu bisa juga pakai itu. Nanti bisa dikerjakan. Oke ya. Tapi Iya, Sir. intinya paham kan, Nak, kan? Intinya Paham, Sir. paham kan? Oke, good. Oke, soal nomor 6. Oke, kita sudah pernah nih belajar. Soal nomor 6, panjang semua rusuk limas TABCD adalah A. Maka sudut, berarti ini AA semua nih, sama ini ya. Ini A, yang ininya juga A. Oke. Maka sudut antara TA dan TC, berarti TA dan TC. Berarti gini dia. Sudutnya di mana? Kalau AC ini, TA dan TC, kan gini dia. Berarti sudutnya di T gini kan? Bisa dipahami ya? Jadi ini kalau Bapak buat gambarnya jadinya gini. Misalnya gini, yang ini A, ini C, ini T. Gitu. Yang ini adalah A, yang ini adalah A. AC-nya berapa panjang AC? AC itu diagonal apa, Nak? Diagonal sisi kan? Apa rumus diagonal sisi? A akar 2, berarti, ya kan? Berarti ini adalah A akar 2. Diagonal sisi kan itu rumusnya. Kalau dia diagonal ruang apa rumusnya? Apa diagonal ruang?
A akar 3, Pak. Akar 3. Ini kan diagonal sisi kan, AC ini. Oke, kalau udah Iya, Sat. seperti ini, mencari sudut, berarti sudutnya di sini, kira-kira kita pakai aturan sinus atau aturan kosinus? Maka kita pakai aturan kosinus. Jadi aturan kosinus itu seperti ini. Misal Bapak ulang lagi nih ya, ini A, misalkan yang ini adalah A, ini B, ini C, berarti ini panjang A, ini panjang B, ini panjang C. Maka kalau dia A kuadrat, ini sama dengan, berarti B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2BC, lalu cos-nya adalah cos A di sini dia. Kalau dia B kuadrat, ini sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2AC, berarti cos-nya adalah cos B. Kalau dia C kuadrat sama dengan, berarti A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2AB, cos-nya adalah cos C. Berarti kalau seperti ini gimana? Berarti kan kita buat AC dikuadratkan sama dengan AT dikuadratkan ditambah TC dikuadratkan dikurang 2 kali AT kali TC, lalu cos-nya adalah cos T. Sama nggak? Iya, Pak. Bisa dipahami kan? Berarti kalau kita cari yang sini, cos C berarti kita gunakan rumus yang ini kan? Seolah-olah di sini C-nya dia. Ya kan, Nak? Oke, kita tinggal masukkan aja. AC-nya adalah A akar 2. Kalau kita kuadratkan jadi berapa dia? 2A kuadrat ya. Oke, ini AT. AT-nya adalah A, sama TC juga A. Berarti ini A kuadrat ditambah A kuadrat dikurang 2. Yang ini adalah A, yang ini adalah A, berarti 2A kuadrat. Cos-nya adalah cos T itu. Oke, ini berarti 2A kuadrat sama dengan 2A kuadrat dikurang 2A kuadrat cos T. Ada yang habis nggak? Ini habis kan? Dikurang. Berarti negatif 2A cos T itu sama dengan 0. Berarti ini sama saja dengan 2A cos T itu sama dengan 0. Maka cos T itu 0 per 2A, 0. Maka T sama dengan arcus cos 0. Cos berapa sama dengan 0? Cos berapa sama dengan 0? Cos 1. Cos 90. Cos 90. Berarti dia cos 90 berarti 90 derajat. Kalau cos berapa sama dengan 1, berarti dia cosnya cos 0. Kalau cos berapa sama dengan 0, berarti cosnya adalah cos 90. Bisa dipahami, Nak? Iya, Pak. Bisa ya? Ada pertanyaan sampai di sini, Nak? Belum, Pak. Belum ya? Oke, soal nomor 7. Kira-kira untuk soal nomor 7, kalau kita baca soalnya, sulit nggak, Nak? Ini. Untuk nilai kos, Nak, itu untuk nilai minimumnya berapa? Untuk nilai maksimumnya berapa? Nilai kos. Minimumnya -1. Oke, -1. Maksimum? 1. 1. Oke, Bapak sekalian, sekarang kita buat seperti ini. Berarti nilai minimumnya itu di sini kita buat -1. Oke, Bapak buat di sini misalnya cos V kurang X. Sini maksimumnya adalah 1. Berarti kalau misalnya kita masukkan nilai X-nya sama dengan berapa, ini nanti totalnya minimumnya ini -1, ini minimumnya -1, lalu maksimumnya adalah 1. Sampai sini jelas nggak? Sekarang dari persamaan ini, anak Bapak sekalian, kita ubah supaya menjadi seperti ini dia.
supaya menjadi seperti ini persamaannya. Supaya nanti kita bisa ekuivalenkan. Oke, supaya menjadi seperti ini, yang pertama yang harus kita lakukan kali dengan berapa? Bapak kalikan dengan B. Maka ini jadinya negatif B, kan negatif 1 dikali B. Oke, selanjutnya ini jadinya B cos, dalam kurung V kurang X, lalu ini B. Benar nggak? Sudah mendekati ini, sudah dapat ini. Oke, selanjutnya berapa lagi, Nak? Ditambah 5. Oke. Udah paham ya? Selanjutnya sama-sama ditambah 5. Berarti ini tambah 5 jadi berapa? Min B tambah 5, ya kan? Yang ini B cos V kurang X tambah dengan 5. Lalu di sini adalah B tambah 5. Paham nggak sampai di sini, Nak? Paham kan? Iya. Oke. Sudah sama nggak yang ini? Ini. Sudah sama dengan yang ini? Sudah kan? Oke. Iya, Pak. Berarti ini misalnya Bapak tulis lagi nih soalnya. A, ini berarti B cos V dikurang X tambah 5. Di sini 8. Oke, kita tinggal cari saja, Nak. Yang ini berarti sama dengan ini, A. Berarti kita bisa tulis min B tambah 5 itu sama dengan A. Oke, yang kedua ini B tambah 5 sama dengan 8. Berarti B tambah 5 sama dengan 8. Berapa nilai B-nya? 3. 3. Berarti kita bisa cari ini. Berarti ini min 3 tambah 5 sama dengan A. Berapa nilai A-nya? 2, Sir. 2. Oke, pertanyaannya apa? B dikurang A. B-nya 3, A-nya 2. Berarti sama dengan 1. Mudah nggak? Ini cara mudahnya, nah. Ini cara mudahnya dia. Nanya, Ah, kenapa kita harus pakai max sama minnya, Sir? karena kan gini, kalau kita substitusikan nilai ini, nilai X-nya sama dengan berapa, pasti nanti hasil akhirnya itu pasti minimumnya itu untuk cos itu kan minimum selalu min 1. Maksimumnya adalah 2. Maksimumnya adalah 1. Untuk nilai cos ya, sudah pasti kan di sini minimum, di sini maksimum. Kalau di sini fungsi fx, sini minimum, di sini maksimum. Anggap aja fx ini adalah fungsinya cos. Cosnya ini dia dalam kurung V dikurang dengan X. Gitu aja dia. Kenapa Bapak cari pakai cara seperti ini? Supaya nanti kita bisa ekuivalenkan dengan yang ini gitu. Jadi kalau di sini dia sama, ya kita tinggal cari aja yang di ujung-ujungnya ini. Jadi ini min B tambah 5 sama dengan A. Yang ini B tambah 5 sama dengan 8. Ini cara mencarinya sama dengan yang ini tadi. Nah, seperti ini dia. Ini dia 13X dikurang 23 sama dengan ini. Kan gitu dia. Konsepnya kan hampir sama. Iya kan? Kalau Bapak Iya, Pak. buat, kalau misalnya di sini misalnya sinus, berarti sinus nilai terendahnya berapa minimumnya untuk sinus? Sama aja, Pak. Minus 1 kan? Untuk ininya baru 1. Tapi kalau tangen dia tak terhingga dia kan? Untuk tangen kan? Oke, good. Paham kan, Nak? Ini memudahkan kita aja gitu. Iya, Pak. Memudahkan. Oke, satu soal lagi. Ini pelajaran kelas 2 nih waktu belajar turunan. Tapi Bapak kemarin sudah nyampaikan ini. Persamaan garis singgung. Jadi kalau rumus persamaan garis singgung itu, rumus persamaan garis singgung, kalau dia bentuknya adalah X1, Y1 dengan gradien ya, gradien M, maka rumusnya itu adalah Y dikurang Y1 sama dengan M, lalu X dikurang X1. Kan gini, nah. Dari soal ini, anak Bapak sekalian, absis itu sama dengan kan X.
Berarti X sama dengan 4. Anggap saja ini X1. Berarti kita cari nilai Y, tinggal kita substitusikan aja. Y sama dengan, kita substitusikan ke sini. Berarti X-nya sama dengan 4, 4 kuadrat itu 16 dikali 2, berapa? 32 ya. Ditambah 6 kali 4, 24, dikurang 24, dibagi dengan ini. Berarti 4 akar 4, angka 4, 2, 4 kali 2, 8 ya. Ya, nah. Ini habis. Iya, Pak. Berarti Y-nya sama dengan berapa? 32 bagi 8. 4 ya. Maka ini udah dapat, berarti 4,4. Sekarang kita cari gradien. Oke. Bentar dulu ya. Oke, sekarang kita cari gradien. Ingat, gradien itu sama dengan turunan pertama. Gradien itu sama dengan turunan pertama. Kita turunkan lah ini. Kita bisa cari turunan ini dipakai U per V gitu. Tapi U per V kan agak lama. Kita bisa cari, kita bisa sederhanakan dulu nih. Berarti kita sederhanakan gini, supaya tidak pakai U per V gitu. Berarti gini ya, 2x kuadrat ditambah 6x dikurang 24. Ini x akar x ini kan sama saja dengan x pangkat 3 per 2. Berarti naikkan ke atas, x pangkat minus 3 per 2. Selanjutnya kita kalikan. Berapa jadinya? Ini jadi 4 per 2 ya. Berarti 2x pangkat 1 per 2 ya. 4 per 2 dikurang 3 per 2. Benar, nak? Iya, Pak. Oke. Ditambah dengan, ini pangkat 1, berarti pangkatnya jadi 2 per 2 dikurang 3 per 2. Berarti 6x pangkat minus 1 per 2. Dikurang 24, x pangkat minus 3 per 2. Oke, selanjutnya kita turunkan, nak. Oke, kita turunkan. Inilah gradiennya, berarti turunkan 2 dikali setengah, X setengah kurang 1, berarti minus setengah ya. Ditambah 6 dikali minus setengah, X pangkat min setengah dikurang 1, berarti minus 3 per 2. Selanjutnya dikurang 24 dikali minus 3 per 2, X pangkat min 3 per 2 dikurang 1, berarti minus 5 per 2. Oke, jadinya berapa nih? Yang ini habis tinggal 3, yang ini tinggal 12 ya. Bapak tulis di sini. Berarti turunannya berapa? Ini berarti bisa kita tulis 1 per akar X, gitu aja ya. Ini berarti minus 3 per X pangkat 3 per 2 berarti X akar X. Gitu dia. Ini minus kali minus positif berarti 12 dikali 3, 36 ya. Tambah 36 per ini X kuadrat akar X. Berarti kalau X pangkat 5 per 2 itu sama dengan ini kan X 2 ditambah setengah. Berarti ini sama dengan X kuadrat dikali X pangkat setengah. Maka jadinya X kuadrat akar X, ini dia. Selanjutnya kita substitusikan X-nya itu ganti dengan 4. Ini dia. Ini sama dengan turunan pertama sama dengan gradien ya. Berarti 1 per X-nya 4, akar 4 berapa? 2, Sir. Oke, 2 dikurang 3 per 4 kali 2, 8, ditambah 36 per 32. 16 dikali 2 ya, 32. Oke, berapa nih M-nya? Banyak juga M-nya ya. Oke, ini penyebutnya kita buat berapa? 32 ya. 32 bagi 2 adalah 16, kali 1 adalah 16. 32 bagi 8 itu 4 ya, 4 kali ini ya, berarti negatif 12 ditambah 36. Oke, sama dengan berapa? 16 dikurang 4, 40 ya, 40 per 32, sama-sama bagi berapa nih?
Bagi 8. 5 per 5/4. 4. Oke, ini M-nya. Baru kita substitusikan ke sini rumusnya. Oke, di mana lagi Bapak tulis ini? Oke, ini ya, ke sini kita masukkan. Berarti di sini. Y dikurang, Y1-nya 4 ya, sama dengan M-nya berapa tadi? 5/4, lalu X kurang 4. Oke, kali silang. 4Y dikurang 16 sama dengan 5X dikurang 20. Oke, berarti 5X-nya positif. Ini pindahkan ke sini. Jadi berapa, Nak? 5X kurang 4Y kurang 4. Berapa jadinya, Nak? 5X kurang kurang 4Y ya? Kurang 4Y. Ya, Nak? 4. Ini ke sini berarti kurang 4. Sama dengan 0. Ada nggak jawabannya? Ada Sir, D. Apa jawabannya, Nak? D. D. Oke, good. Susah nggak? Susah nggak, Nak? Nyari gradiennya tadi, Sir. Gradiennya kan sebenarnya dari turunan pertama dia. Kemarin di pertemuan kemarin kita ada belajar kan menentukan persamaan garis singgung dengan gradien dengan turunan pertama ya, dengan aturan turunan ya. Nah, itu nanti dicek-cek lagi Nak ya, dibaca. Kalau nggak salah di YouTube Bapak juga ada itu. Nanti dibaca-baca lagi. Ini sebenarnya kalau kita lihat dia simpel, tapi kalau kita nggak paham bahwasanya gradien itu adalah turunan pertama, maka nanti dia akan tidak dapat dia. Gitu dia. Tapi ketika kita kerjakan ternyata mudah kan? Iya, Sir. Ya udahlah ya. Bapak kira ada ya sampai di sini ya. Kita memang terlalu lama masuknya ya. Ini sudah 10:30. Oke, sekian dan terima kasih. Ini yang datang cuman berapa orang ini? Nah, cuman Pebi sama Umu. Tadi biologi juga Pebi sama Umu. Yaudah ya, sekian dan terima kasih. Mari kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Sir. Oke.